Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Oktavia Anggraini, kelas 6B Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2702540. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen risiko untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko. Akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul pada kegiatan usaha bank. Oleh karena itu, sangat penting untuk manajer risiko memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif. Nah, selain itu juga manajemen risiko itu berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan itu diambil dengan telah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnisnya. Karena fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasinya. Nah, untuk sasarannya yaitu untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan atau sustainable organisasi. Maka, manajemen organisasi itu seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja secara keseluruhan dalam strategi organisasi dan strategi dalam pengimplementasikannya, yang ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Nah, sedangkan nih ya, menurut penelitian telah terdapat lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Dari sini kita bisa lihat bahwa lembaga keuangan syariah itu mempunyai kelebihan tersendiri, di mana lembaga-lembaga ini itu menyediakan berbagai layanan dan berbagai produk yang ditawarkan. Selain itu, popularitas bank syariah ini semakin meningkat karena telah mendorong banyak risiko yang dihadapinya dengan berbagai produk yang ditawarkan. Karena bank syariah ini tidak hanya menanggung risiko sendiri seperti bank konvensional, bank syariah itu membagi risiko kepada para nasabahnya. Jadi jikalau ada kerugian dalam suatu produk, suatu akad yang telah berjalan antara nasabah dan bank, maka pihak keduanya lah yang bertanggung atas segala risiko itu. Lah, di sini karakteristik utamanya perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah yaitu di mana bagi hasil dan berbagi risiko menciptakan sifat risikonya sendiri. Itu untuk bank syariah. Maka perbedaannya itu sustainable dalam konsep dan praktik yang digunakan dalam sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga kedua bank ini memiliki gaya yang berbeda dong dalam mengenali dan mengelola eksposur risiko yang berbeda terkait dengan penelitian yang sudah diteliti ini. Setelah saya menjelaskan tadi, kan kita bisa melihat ya bahwa bank dan risiko itu tidak bisa dipisahkan gitu. Mengapa demikian gitu? Nah, di sini saya akan jelaskan kaitan bank dengan risiko. Bank dan risiko itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil sebuah risiko, maka tidak akan ada muncul bank. Dan hal tersebut bisa kita pahami bahwa bank itu muncul karena keberaniannya untuk beresiko. Dan bahkan bank mampu bertahan untuk berani mengambil resiko. Karena jika bank yang tidak dikelola dengan resiko yang baik, maka bank itu akan mengalami kegagalan bahkan sampai bangkrut. Banyak sekali contohnya bank-bank yang telah bangkrut karena tidak bisa mengendalikan sebuah resiko dan permasalahan yang ada. Nah, salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan, khususnya itu perbankan syariah, adalah di mana seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan. Nah, salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan, khususnya perbankan syariah, yaitu adalah seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan. Karena seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh sebuah bank. Karena secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank dalam hal ini menurut Bank Indonesia sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR pada bank sejak 1992. Di sini sudah dijelaskan kan bahwa kaitan bank dengan risiko itu sangat tidak dipisahkan karena
segala sesuatu dalam kehidupan kita pun yang kita jalani pasti kita mempunyai risiko tersendiri. Begitu pula dengan bank, terutama bank yang sudah besar seperti memiliki modal dan aset yang banyak, itu pasti akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan banyak pula juga macam-macam risiko yang terdapat di bank syariah. Selanjutnya nanti kita akan bahas. Saya akan membahas tentang apa aja sih macam-macam risiko di bank syariah. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tuh tentang manajemen risiko itu, dan bagaimana sih penerapan manajemen risiko di perbankan syariah itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana klasifikasi jenis risiko. Nah, untuk klasifikasi jenis risiko, yang pertama itu ada risiko murni dan spekulatif. Apa sih itu risiko murni dan spekulatif? Risiko murni itu dimana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak. Contohnya kayak kebakaran dan kecelakaan. Dia itu bisa rugi, bisa juga enggak gitu kan. Nah, untuk yang kedua adalah risiko spekulatif, dimana ada kemungkinan rugi atau untung. Nah, contohnya itu jika kita sedang berinvestasi, baik itu investasi saham, obligasi, pasar uang, reksadana, atau dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada resiko fundamental dan khusus. Apa sih resiko fundamental dan khusus itu? Nah, di sini resiko fundamental itu terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya bersifat umum atau impersonal, yaitu dicontohkan kayak dari banjir, gempa bumi, inflasi. Itu kan kita tidak bisa menyangka ya bahwa itu semua akan terjadi gitu. Kayak inflasi aja, inflasi yang terjadi di Indonesia itu kan kita nggak akan pernah menyangka bahwa akan terjadi inflasi gitu. Lalu risiko khususnya atau partikular, yaitu dimana terkait dengan kerugian yang timbul kejadian individual dan akibatnya dirasakan oleh individu. Jadi risiko khusus ini ditimbulkannya oleh diri sendiri dan dirasakannya oleh diri sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan kita itu kecuri, kecopet gitu. Nah, itu tuh kita menjadi masuk ke dalam kategori risiko khusus. Ataupun kebakaran dalam suatu rumah gitu. Nah, itu kan yang rugi cuma kita doang gitu. Kita tidak merugikan orang lain, misalkan cuma hanya satu rumah saja gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada resiko perusahaan, di mana resiko ini dihadapi oleh sebuah bisnis atau usaha, yang mana meliputi ada poor risk, speculative risk, operational risk, strategi risk, dan financial risk. Dengan Islam tentang manajemen resiko, kok kita harus tahu ya? Karena kan kita ini kan lagi membahas tentang manajemen risiko, terutama khususnya di perbankan syariah. Maka kita juga harus tahu dong bagaimana pandangan Islam tentang manajemen risikonya. Nah, di sini ajaran Islam itu kan terdiri dari dua kaidah ya. Ada kaidah ibadah dengan kaidah muamalah. Apa sih bedanya? Kalau kaidah ibadah itu jangan dikerjakan kecuali ada perintah. Contohnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk berzakat, bahkan berkurban seperti kemarin yang telah kita laksanakan di bulan Idul Adha, bulan Zulhijjah. Lalu sementara dalam hal kaidah muamalah apa sih? Itu tuh halal dan diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarang. Contohkan, jika kita bermuamalah dengan orang lain, kita meminjam uang nih dengan orang lain, namun itu kan diperbolehkan ya, karena kita emang membutuhkan pinjaman. Nah, itu bisa jadi tidak diperbolehkan karena ada dalil yang melarang, itu karena kita menambah dari hasil pinjamannya gitu. Jadi itu yang dimana dimaksudkan riba. Nah, dari sini ada pula perspektif Islam dalam pengelolaan resiko suatu organisasi yang dapat dikaji dari kisahnya salah satu nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana dalam surat Yusuf ayat 43. Dalam surat Yusuf ayat 43 ini, Nabi Yusuf itu mentakwilkan sebuah mimpi sang raja pada masa itu. Kisah raja ini kan termaktub ya pada surah Yusuf ayat 43. Jelas dong, berarti kalau jika bersumber dalam Al-Quran, maka itu adalah jelas, itu pernah terjadi dan itu langsung dari Allah. Nah, di sini ceritanya itu dari Nabi Yusuf ini mentakwilkan mimpinya sang raja. Dengan mimpi itu Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa akan terjadi kekeringan yang sangat dahsyat pada tahun ke-7 kedua. Nah, dari mimpi tersebut, maka Nabi Yusuf harus mempunyai pengendalian risiko apa yang bakal dituju untuk para masyarakatnya di sana agar tidak terjadi kekeringan yang sangat dahsyat, bahkan sampai banyak sekali yang kelaparan gitu.
Nah, akhirnya Nabi Yusuf pun melakukan pengukuran dan pengendalian atas resikonya yang akan terjadi pada 7 tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu dengan apa? Dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negerinya untuk menyimpan hasil panen pertama 7 tahun pertamanya itu untuk sebagai simpanan pada tahun 7 kedua, yang mana dari pentakwilkan mimpi sang raja bahwa akan terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Nah, hal itu dengan demikian maka akan terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat sungguh suatu pengelolaan resiko yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi Yusuf gitu. Karena proses manajemen resiko yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini melalui tahapan pemahaman resiko, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan resikonya. Dari sini juga Allah mengingatkan manusia pada suatu masalah di mana ada kalanya dalam situasi kita mempunyai aset atau modal yang kuat, namun suatu saat kita juga akan mengalami kegagalan, bahkan sampai bangkrut. Nah, itu bisa terjadi juga dalam sebuah bank, tentu itu. Maka kita tinggal bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan yang telah dihadapkan dengan kita. Jadi kita itu harus menyiapkan perhitungan dan pandangan yang luas atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sini kan saya sudah menjelaskan apa itu manajemen resiko, kaitannya bank dengan resiko itu seperti apa, klasifikasi resiko itu seperti apa, pandangan Islam tentang manajemen resiko itu seperti apa. Nah, kita juga harus tahu dong macam-macam jenis resiko yang terjadi di perbankan syariah itu apa dan bagaimana sih penerapannya tuh gitu. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa saja macam-macam resiko yang terjadi di bank syariah. Sebenarnya macam-macam resiko yang terjadi di perbankan konvensional dan perbankan syariah itu berbeda. Tentu perbankan syariah lebih banyak mempunyai resiko, yaitu perbankan syariah memiliki 10 jenis resiko. Yaitu resiko yang pertama adalah resiko kredit, di mana resiko ini akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Maksudnya, bagaimana jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, lalu nasabah tidak belum membayar tepat dengan sesuai akad yang telah diperjanjikan, maka itu menjadi sebuah resiko oleh sebuah bank gitu. Bagi sebuah bank, yaitu dinamakan dengan resiko kredit. Lalu yang kedua itu adalah resiko pasar. Resiko pasar itu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipertanggungan dan disewakan. Itu contohnya adalah jika terjadi kenaikan suku bunga, itu akan merubah harga-harga bahkan imbal hasil pada suatu bank. Nah, di situ dinamakan dengan risiko pasar. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada resiko likuiditas, di mana resiko itu akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya baik yang jatuh tempo ataupun dari aset likuidnya. Contohnya itu biasanya resiko likuiditas itu bisa dilihat dari kemampuan suatu bank itu sehat atau tidaknya gitu. Nah, untuk yang keempat itu ada resiko operasional, di mana resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai dalam kegagalan proses internal ataupun dari kejadian-kejadian eksternalnya. Nah, itu bisa terjadi juga kayak contoh kemarin itu BSI mengalami permasalahan ya kan selama beberapa hari. Itu bisa dimasukkan ke dalam resiko operasional. Lalu yang kelima itu ada resiko hukum, di mana resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek judiris. Nah, yang keenam itu ada resiko reputasi, di mana resiko ini akibatnya menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder ataupun tingkat kepercayaan nasabah-nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dari kisah yang kemarin BSI itu mengalami kerusakan beberapa hari, itu juga bisa menjadikan resiko reputasi karena banyak sekali nasabah-nasabah yang memang sudah beranggapan negatif terhadap BSI bahwa akan takut kehilangan uangnya, akan takut kehilangan data-data pentingnya ataupun lain sebagainya. Nah, yang ketujuh itu ada resiko strategis, yaitu resiko akibat ketidaktetapan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi, di mana serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnisnya. Lalu yang ke-8 ada resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta
mengikuti prinsip syariah. Nah, resiko kepatuhan ini hanya dimiliki oleh bank syariah karena hanya bank syariah lah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Lalu yang ke-9 itu ada risiko imbal hasil, di mana risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh nasabah kepada sebuah bank. Nah, ini tuh bisa terjadi karena perubahan tingkat imbal hasil terima dari penyaluran yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah pihak ketiga. Lalu yang terakhir itu ada risiko investasi atau yang ke-10 ya. Jadi risiko investasi itu adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan loss sharing. Nah, jadi kita kembali sebutkan ada 10 jenis risiko di bank syariah. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategik, yang ke-8 risiko kepatuhan, yang ke-9 risiko imbal hasil, dan yang ke-10 risiko investasi. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah? Mari kita bahas. Penerapan manajemen risiko di bank syariah itu sebenarnya secara umum dulu penerapan manajemen risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi risiko pembiayaan dan yang kedua mengukur risiko pembiayaan. Kenapa sih pembiayaan? Karena pembiayaan itu adalah kayak hal utama suatu bank gitu. Nah, yang pertama untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan itu ada mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Dari identifikasi risiko ini, mereka merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitasnya. Lalu pada kegiatan pembiayaan juga, penilaian risiko pembiayaan itu harus memperhatikan kondisi atau situasi dari keuangan debitur dan khususnya membayar kemampuan secara tepat waktu serta jaminan yang diberikannya itu sesuai dengan sesuai dengan ketentuan bank. Lalu yang kedua itu untuk mengukur risiko pembiayaan, di mana memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko, di mana untuk sentralisasi, export on balance sheet and off balance sheet. Nah, di mana yang mengandung risiko pembiayaan dari debitur. Lalu memiliki sistem pengukuran risiko juga dari pembiayaan dengan mempertimbangkan karakteristik, jangka waktu, dan jaminannya. Nah, dari praktik manajemen risiko ini di perbankan dapat menggunakan beberapa alternatif yang telah kami pelajari di mata kuliah manajemen risiko, yaitu sebagai alternatif penilaian profil risiko, yaitu menjadikan standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan, yaitu salah satunya adalah standar Basel II, di mana macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko banknya. Nah, melalui Basel II ini juga Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Jadi mereka itu mampu untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Dan penerapan manajemennya juga di resiko di bank syariah tentunya wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Nah, untuk manajemen risiko itu sangat penting untuk bank syariah di pasar negara berkembang. Karena bank syariah itu sebagian besar pasarnya itu dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya. Karena di Indonesia perbankan syariah itu telah tumbuh lebih dari 30% dari aset perbankan dan deposito di Indonesia. Bank syariah menunjukkan industri memiliki data dan oleh karena itu dapat melipat gandakan pangsa pasarnya. Jadi bisa kita lihat bahwa perbankan syariah itu sudah berkembang pesat dan sudah terkenal oleh masyarakat Indonesia tentunya untuk umat-umat Islam. Bagaimana perbedaan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Lalu yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang proses manajemen risiko dan pengendalian risikonya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, untuk gambaran umumnya itu cuma ada 4 di sini, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko,
di mana dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap yang pertama ada karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsionalnya, yang kedua resiko dari produk yang bersifat material. Lalu yang kedua itu pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan yang pertama itu ada evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Lalu yang kedua itu ada penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Nah, untuk yang ketiga itu kita memantau resiko yang dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan evaluasi, lalu melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terhadap perubahan kegiatan dalam usaha bank, di mana transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Nah, yang terakhir itu gambarannya adalah pelaksanaan proses pengendalian risiko, di mana digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan suatu bank. Menjelaskan apa itu yang pertama manajemen risiko, lalu kaitan bank dengan risiko itu apa sih, lalu klasifikasi risiko itu seperti apa aja, lalu bagaimana juga gitu pandangan Islam kepada manajemen risiko itu seperti apa, bahkan sampai contoh dari salah satu nabi yang termaktub dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 43. Lalu apa aja macam-macam resiko di bank syariah gitu kan. Lalu selanjutnya itu bagaimana sih penerapan manajemen resiko di bank syariah itu gitu. Jadi sebenarnya resiko dan bank itu tidak akan pernah terpisahkan karena mereka saling berkaitan. Jadi kita pun sebagai manusia juga pasti mempunyai resiko, apa yang sedang kita jalani pasti ada resikonya. Maka dari itu kita harus mengantisipasi segalanya dengan pengendalian resiko yang baik, karena jika tidak dikendalikan dengan resiko yang baik, maka kita akan mendapatkan pula hasil yang tidak baik. Cukup sekian penjelasan saya tentang manajemen resiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.